halaman 11 tentang anggaran parsial. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Dinda. Saya persilakan. Anggaran parsial merupakan anggaran yang disusun dengan ruang lingkup yang terbatas atau dalam ruangan yang sempit. Misalnya, perusahaan hanya menyusun anggaran produksi saja, penjualan atau keuangan saja. Dalam anggaran parsial, masing-masing bagian menyusun anggaran secara sendiri-sendiri, sehingga rencana tersebut disusun tidak terpadu, dibandingkan dengan anggaran komprehensif yang lebih mudah disusun karena belum begitu kompleks. Selanjutnya ada alasan perusahaan menyusun anggaran parsial. Yang pertama, perusahaan tidak mempunyai kemampuan untuk membuat anggaran secara keseluruhan karena tidak adanya skill sehingga anggaran dibuat sebagian yang diperlukan saja. Yang kedua, tidak tersedianya data yang lengkap tentang keseluruhan bagian dalam perusahaan. Penyusunan anggaran merupakan hubungan yang sangat erat dengan tersedia atau tidaknya data serta kelengkapan data. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Saudari Nasya. Selanjutnya yaitu anggaran parsial berbentuk anggaran induk. Yang pertama yaitu anggaran penjualan, yang kedua anggaran produksi, yang ketiga anggaran pembelian bahan, yang keempat anggaran biaya tenaga kerja. Proses penyusunan anggaran parsial yang pertama yaitu identifikasi dan evaluasi variabel eksternal atau trend watching, pengamatan terhadap tren perubahan lingkungan makro dan lingkungan industri untuk mengidentifikasi peluang yang dapat diraih dan ancaman yang harus dihadapi perusahaan dalam setiap lingkungan tersebut. Yang kedua yaitu pengembangan tujuan umum perusahaan. Suatu perusahaan harus merumuskan tujuan umum yang ingin dicapai oleh perusahaan sebelum merumuskan strategi. Tujuan umum ini biasanya berisi tentang visi, misi, keyakinan dasar, dan nilai dasar. Yang ketiga yaitu pengembangan sasaran khusus bagi perusahaan untuk mengarahkan pernyataan tujuan umum ke fokus yang lebih tajam dan untuk mentransformasikan informasi umum kepada informasi perencanaan yang lebih spesifik. Yang keempat yaitu pengembangan dan evaluasi strategi perusahaan, menemukan alternatif untuk mencapai tujuan umum yang direncanakan dan sasaran spesifikasi. Yang kelima yaitu instruksi perencanaan manajemen eksekutif, yaitu mengkomunikasikan materi perencanaan yang diperlukan semua tingkatan manajemen untuk berpartisipasi dalam pengembangan perencanaan laba strategis dan taktis untuk tahan anggaran mendatang. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dibawakan oleh Fakih Hakaila. Selanjutnya yaitu proses penyusunan anggaran parsial. Yang keenam, persiapan dan evaluasi perencanaan proyek. Setiap manajemen perlu mengembangkan tabel atau grafik berdimensi waktu untuk keperluan pengambilan keputusan dan perencanaan pada submitnya. Yang ketujuh, pengembangan dan persetujuan rencana laba strategis dan taktis. Setelah manajer dari berbagai pusat tanggung jawab menerima instruksi perencanaan, manajemen eksekutif dan rencana proyek, maka manajer dapat memulai aktivitas intensifnya untuk mengembangkan rencana laba secara strategis maupun taktis yang disusun secara bersamaan. Yang kedelapan, pelaksanaan rencana laba. Rencana, strategi, dan kebijakan yang dibuat melalui partisipasi yang besar menetapkan dasar bagi komunikasi yang efektif. Yang kesembilan, penggunaan laporan kinerja periodik. Setelah rencana laba diimplementasikan selama periode tertentu, maka diperlukan laporan kinerja periodik yang dibuat berdasarkan laporan bulanan. Yang terakhir, penggunaan anggaran biaya fleksibel. Konsep anggaran fleksibel hanya digunakan pada biaya yang terpisah dari rencana laba, sehingga anggaran variabel hanya bersifat tambahan. Berikut kesimpulan dari materi yang kita sampaikan adalah anggaran parsial, anggaran yang terdiri dari satu jenis atau kelompok kegiatan tertentu saja. Misalnya anggaran penjualan saja, anggaran biaya pemasaran saja, dan sebagainya. Beberapa alasan mengapa perusahaan hanya membuat anggaran parsial saja, diantaranya seperti tidak ada skill, tidak tersedianya data yang lengkap tentang keseluruhan bagian dalam perusahaan, dan kekurangan biaya. Anggaran parsial dibuat untuk menilai apakah biaya atau beban yang dikeluarkan oleh masing-masing aktivitas tidak melampaui batas. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.